Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Asisten Administrasi Umum Setdakap Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persanian Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, Ikatan Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, para pendukung acara, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara Grand Final Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 hari ini Sabtu 25 September 2021 dimulai. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Idhan Halik Dahlan SLM Lim. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Ibu Asisten Administrasi Umum Setdakap Kabupaten Sinjai, para sponsor dan tim pendukung pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021, para hadirin sekalian, yang Kabupaten Sinjai tahun 2021 merupakan bagian dari pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengangkat tema mewujudkan duta lingkungan hidup yang berprestasi untuk restorasi ekosistem Kabupaten Sinjai. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Kegiatan pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup yang mengamanahkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan nomor 660/2138/DPLH tanggal 15 Juli 2021 perihal permohonan putusan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota. 2. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, memilih Duta Lingkungan Hidup atau Green Ambassador Kabupaten Sinjai. Yang kedua, menetapkan wakil Kabupaten Sinjai dalam pemilihan Duta Lingkungan Hidup yang akan mewakili Kabupaten Sinjai di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Rangkaian kegiatan. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, deep interview. Yang ketiga, praktek daur ulang. Yang keempat, penilaian bakat dan seni. Yang kelima, kampanye lingkungan hidup pada pelaksanaan World Cleanup Day 2021. Dan yang terakhir, Grand Final yang akan kita saksikan sebentar lagi. Yang keempat, jumlah peserta. Kegiatan pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 diikuti oleh 22 pendaftar, dan setelah melalui tahap seleksi, akhirnya terpilih 11 orang yang masuk dalam Grand Final. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami selaku panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sponsor dan pendukung acara ini. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut dalam upaya
di Kabupaten Sinjai. Demikian yang saya dapat laporkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramlan MSI. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Ibu Asisten 3, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang saya hormati hadirin tim Dewan Juri, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, hingga malam ini kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, dan kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dipersyaratkan. Selawat dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi Rasul yang telah menuntun kita, memberi jalan kebenaran kepada kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang memperoleh syafaat di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kegiatan pemilihan duta lingkungan tahun 2021 untuk tingkat Kabupaten Sinjai ini pertama kali kita lakukan dengan model seperti ini. Ini dilaksanakan terkait dengan adanya permintaan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap melakukan pemilihan duta lingkungan di tiap-tiap daerah untuk diusulkan mewakili daerah masing-masing ke tingkat provinsi nanti di bulan Oktober ini, akhir Oktober kalau tidak salah. Untuk Kabupaten Sinjai, di awal kegiatan semenjak kita terima perintah surat dari provinsi, kita sudah membentuk panitia pelaksana, dan proses ini sebenarnya berlangsung cukup lama. Di 1,5 bulan yang lalu kita sudah mencoba menyampaikan permintaan peserta ke masyarakat secara umum, tetapi terkait dengan perubahan kondisi COVID-19, pemberlakuan PPKM yang berlevel-level, sehingga kondisi ini kita ubah dengan rekrutmen dari sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sinjai. Jadi tingkat SMA dan perguruan tinggi yang kita minta untuk mengirim wakil yang telah diseleksi di sekolah masing-masing. Jadi yang mewakili sekolah sebenarnya seleksinya sudah di tahap pertama sudah dilakukan di sekolah masing-masing atau di tempat pendidikan masing-masing. Nah, setelah terkumpul 22 orang ini panitia bekerja dan teman-teman Dewan Juri sudah melaksanakan tugas dan akhirnya bisa menyisahkan 11 orang kalau tidak salah yang akan dinilai pada malam ini di grand final. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi, sponsor, teman-teman panitia, teman-teman Dewan Juri yang telah mencurahkan waktu dan pikiran tenaganya untuk kesuksesan kegiatan pemilihan duta lingkungan tingkat Kabupaten Sinjai tahun 2021 ini. Permohonan maaf atas nama panitia dan dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai. Tahun ini, kali ini karena kita baru memulai, ini yang bisa kami lakukan. Mungkin ada hal-hal yang kurang, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mohon masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para tamu, para hadirin yang kehormatan yang sudah ditempatkan hadir malam ini, dan seluruh para undangan yang berbahagia yang sudah juga menyempatkan hadir di gedung pertemuan Sinjai untuk menyaksikan Grand Final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai 2021 dengan tema mewujudkan Duta Lingkungan Hidup yang berprestasi untuk restorasi ekosistem Kabupaten Sinjai. Baiklah untuk para tamu undangan yang berbahagia, ya, Dewan Juri kehormatan yang pertama yaitu Ibu Andi Nurhilda Dalamata Seto Masapa selaku Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekran Nasda Kabupaten Sinjai. Selamat malam Ibu. Ya, Dewan Juri kehormatan berikutnya yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai. Selamat datang Bapak. Dan Dewan Juri kehormatan selanjutnya yaitu Ibu Asisten 3 Setda Kabupaten Sinjai. Selamat datang Ibu. Ya, ada pun Dewan Juri yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu yang pertama saya memperkenalkan Bapak Sela Alidin Ridwan selaku Hotel Sinjai Info dan Penggiat Lingkungan. Selamat datang Bapak. Dewan Juri berikutnya yaitu ada Bapak Andi Mandasiri Saleh selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Kabupaten Sinjai. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Dewan Juri berikutnya yaitu Ibu Andi Rusmiati Rustam SP, alumni Dahalai Kabupaten Sinjai. Selamat datang Ibu. Para Dewan Juri kehormatan dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam ini, inilah penampilan para dinamis Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai di malam Grand Final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai 2021. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan para finalis untuk menunjukkan para bakat yang dimiliki para finalis. Nama Rizwati dengan bakat seni musik tradisional. Dengan ini dipersilakan.
Hai manusia, di manakah kau saat aku baik-baik saja? Di manakah kau saat aku mulai demam? Di manakah kau saat aku merau-rau untuk kau bicara? Kau campakkan padaku, kau tak pedulikan tentang. Dengan santainya kau bertapa dari Sabang sampai Merauke. Dengan riangnya kau berpose melihatkan kehidupan dunia dan masyarakat. Dan miris dengan santai pula kau menebar polusi, menebarkan jerniku, menebar tempat jejak dengan sampah serasi. Tidakku yang tidak dari perlakuanmu yang selalu menekan tanpa perhitungan. Kokoh dan abadimu tak dapat dilakukan. Dari perlakuanmu yang terkadang lupa dan terhadap. Sadarlah. Selanjutnya kita mengundang peserta nomor urut 08 atas nama Muhammad Mahmudin dengan bakat melukis. Peserta nomor urut 15 atas nama Muhammad Mahmud bersama peserta nomor urut 14 atas nama Nita Amalia dengan bakat seni tarik suara. menampilkan bakat yang dimilikinya. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, kita mempersilahkan juga untuk para finalis untuk kembali ke backstage. Iya. Kerja otentik kan? Oh, dia atas lain. Pada waktu ini terselenggara karena bertempat sponsor pendukung dalam acara
yang mengatasi masalah tanpa masalah. Dan terima kasih juga kepada Pak Sulsel, terima kasih juga kepada SK Project dan tim penggerak Kabupaten Sinjai, Butik Meraja, satu tim di Art dan Craft, dan ada juga sponsor dari Misbah Dua Tenan Artis Berita Fokus, dan ada juga Muar yang sponsor juga pada malam ini, yaitu Muar Magnetika, yang mana pada malam ini memberikan nuansa tekad yang sangat luar biasa. Dan ada juga sponsor dari Carita Warung Kopi, Otek Fotografer, Roti Asli Sinjai, Bikin Your Never Was Alone, dan Cira Kitchen Chai and Cookies, dan Autek Extra Organisasi Resident in Sinjai. Dan ada pula media partner pada malam ini, yaitu ada Sinjai Info, cepat dan akurat, dan 4 tempat netizen. Ya, dan anak ini yang berbahagia sebelum kita lanjut ke sesi acara selanjutnya, kita dulu mendengarkan hiburan spesial Ami Soda yang akan membawa beberapa tempat lagunya untuk para tamu dan yang berbahagia pada malam ini.
gede banget kenal gini loh. Iya, kecil. Ya pun, ini dia berjati. Baiklah hadirin yang berbahagia, kembali lagi kita akan menampilkan hiburan pada malam ini, yaitu penampilan vokalis dari Satuan Karya Pramuka Kalpataru binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Jadi
sebagai satuan karya Kabupaten Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Kita berterima kasih untuk dua dari karya pramuka Kabupaten. Baiklah hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan menyaksikan sesi yang paling mengumpulkan untuk para finalis, yaitu sesi pertanyaan untuk seluruh dan finalis tentang lingkungan hidup Sinjai 2021. Jadi saya akan memanggil 3 finalis terlebih dahulu untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya undang yang pertama, finalis nomor urut 01 atas nama Provianto Taslim. Bersama finalis nomor urut 20 finalis nomor 7 atas nama Muhammad Ali. Dan finalis nomor urut 08 atas nama Muhammad Abdul. Ya, untuk para dewan kehormatan dan seluruh para undangan yang hadir pada malam ini, saya akan memanggil satu persatu para finalis Dewan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Baiklah, saya persilahkan nomor finalis 01 untuk maju ke depan dan mengambil nomor undian pertanyaan. Satu sudah siap menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan. Apakah yang Anda ketahui tentang sekolah Adi Winata? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Provianto Taslim, biasa dipanggil Anto, asal rumah Jalan Kelapa, mendaki dari kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ya, langsung saja. Jadi apa yang saya ketahui tentang penghargaan Adi Hidayah? Pertanyaannya, ya, apa yang Anda ketahui tentang sekolah Adi Winata? Yang saya ketahui tentang sekolah Adi Winata itu adalah salah satu program lingkungan hidup, yaitu Green School yang dilakukan di tingkat kabupaten, dan adapun program sekolah Adi Winata pernah diraih oleh sekolah MAN 1 Sinjai Utara. Mungkin itu saja saya. Iya, itulah jawaban dari finalis 01. Kita berdoa yang mulia untuk finalis 01. Baiklah, selanjutnya saya akan melangkah ke finalis 07 untuk maju ke depan untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, bagaimana finalis 07 sudah bersiap menerima pertanyaan yang saya bacakan?
Menurut Anda, apakah masalah lingkungan hidup terbesar di Kabupaten Sinjai dan bagaimana kamu membantu untuk mengatasinya? Dengan ini, untuk finalis paslon 7, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Langsung saja ke pertanyaannya, apa Masalah lingkungan hidup? masalah lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sinjai itu sendiri ialah sampah plastik, di mana sampah plastik berserakan khususnya di daerah lapangan satu. Dan solusinya, masyarakat masih dalam sosialisasi dan edukasi tentang menjaga lingkungan di Kabupaten Sinjai, sehingga bukan kita sebagai pengguna atau anak muda untuk membantu mengedukasi dan mensosialisasikan, bahkan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh peserta finalis 07. Selanjutnya kita mengundang finalis 08 untuk maju ke depan untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Anda. Wah, ada dia. Baiklah, sudah siap untuk finalis 08? Iya. Dengan baik-baik, bagaimana cara menggelolakan bank sampah di tempat tinggalmu? Untuk finalis 08, saya mempersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudin, alamat Lembah Sokang, kemudian mandat dari IAI Muhammadiyah Sinjai. Jadi langsung saja terkait dari pertanyaan bagaimana menggelorakan bank sampah di tempat tinggal saya. Intinya adalah pokoknya adalah dengan yang pertama itu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat setempat. Kenapa? Karena adanya bank sampah atau tempat tinggal sampah sebelum didaur ulang dan sebagainya itu perlu diketahui oleh masyarakat dan tentunya harus diberikan bumbu-bumbu oleh yang mensosialisasikan terkait kebersihan lingkungan hidup. Makanya dengan adanya bank sampah bisa saja masyarakat itu akan bersemangat untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin sekian yang sempat saya pahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban gerbang dan mengambil nomor undian yang sudah disiapkan oleh Anda. Menurut kamu, manakah yang lebih penting antara mendaur ulang sampah dan mengurangi sampah? Jelaskan pendapat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Iya, itulah pertanyaan jawaban pertanyaan dari finalis 09 jelas dan singkat. Selanjutnya saya persilakan finalis 13 untuk maju ke depan dan mengambil nomor undian pertanyaan. Ya, untuk finalis 13 sudah siap. Pertanyaannya, apakah hubungan antara pemanasan global dengan krisis air bersih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani, lulusan dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Jadi, hubungan dari krisis air bersih dengan pemanasan global adalah tentunya saja dengan adanya pemanasan global ini sangat mempengaruhi adanya air bersih atau ketersediaan air bersih di sekitaran kita. Karena pemanasan global akan berdampak dengan musim kemarau. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, itulah jawaban singkat dan jelas dari finalis 13. Selanjutnya saya mengundang finalis 14 untuk maju ke depan untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Baiklah, bagaimana? Sudah siap? Iya, dengar baik-baik pertanyaan dari saya. Jelaskanlah kami untuk mengadopsi warung makan, warung kopi, kafe agar tidak lagi menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nita Amalia, utusan dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, jadi langkah saya di dalam mengurangi daripada warung makan ataupun warung-warung lainnya yang menggunakan pipet atau sedotan dari bahan plastik itu, ya, jadi sebaiknya atau saya akan memberikan arahan kepada warung agar nantinya mengharuskan pembeli ataupun yang cuma membawa pipet dari rumah sendiri berupa pipet dari besi, ataupun kalau misalnya makan itu bisa menggunakan sendok dan garpu dari besi, ataupun sendok dan garpu yang memang terbuat dari kaca juga bisa, kaca yang aman untuk digunakan untuk sarapan ataupun makan. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah jawaban dari finalis 14. Ya, terima kasih ketiga finalis Putri Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai yang sudah menerima pertanyaan saya. Kedua satu yang siap menerima pertanyaan di malam grand final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai. Finalis 15 sudah siap. Dengar baik pertanyaannya. Bagaimana pendapat tentang terjadinya perubahan iklim yang tak menentu saat ini dan apa penyebabnya? Dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mandari dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Menurut saya, perubahan iklim yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Sinjai, yaitu terjadinya gas-gas yang terjadi di atmosfer sehingga menyebabkan efek rumah kaca itu sendiri. Dapat kita lihat sendiri dampak yang terjadi pada saat ini, terjadinya banjir, kerusakan hutan, kekeringan dan pemanasan global. Mungkin itu dari saya. Satu pesan saya untuk teman-teman, everything is very easy if you can
learning and knowledge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua pertanyaan yang jelas dan singkat yang sudah dijawab oleh finalis nomor 15. Kembali saya memperkenalkan finalis 16 untuk maju ke depan dan mengambil nomor punggung yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, ini memang betul-betul pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, yang betul-betul mungkin tidak diketahui oleh orang lain, hanya satu orang yang tahu, sehingga caranya itu betul-betul luar biasa, tidak bisa dilakukan. Iya, baiklah, finalis 16 sudah siap. Iya, dengan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana idealnya sekolah ramah lingkungan menurutmu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Maulana Ramadan, mandator dari SMA Negeri 1 Sinjai. Menurut saya tentang sekolah yang Ideal sekolah ramah lingkungan. menurut saya tentang sekolah yang tidak ramah lingkungan akan sekolah yang bagus karena guru-guru atau kepala sekolahnya dapat menerapkan dan mengedukasi peserta didik tentang lingkungan, cara menjaga lingkungan yang benar, dan penanganan lingkungan dan serta sampah-sampah di sekolahnya baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, selanjutnya saya undang finalis nomor 19 untuk menuju ke depan mengambil nomor undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Iya, untuk finalis 19 sudah siap. Iya, dengan baik-baik pertanyaan dari saya. Bagaimana menurutmu tentang pemasangan banner atau iklan di pohon-pohon dengan cara ditanam? Silahkan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fadila, perwakilan dari SMK Negeri 1 Sinjai. Alamat Jalan Kampung Denpasar. Salam bersama. Tanggapan saya mengenai pemasangan banner yang dilakukan di pohon-pohon dengan menggunakan paku, yaitu menurut saya itu sangat merusak, karena ketika kita memasang banner dengan paku, otomatis paku tersebut menimbulkan lubang pada pohon-pohon sehingga pohon-pohon tersebut terlihat sangat kacau atau terlihat tidak terawat. Itu juga menjadi salah satu hal yang merusak lingkungan sekitar kita. Jadi sebagai masyarakat, mari kita peduli lingkungan. Jalan-jalan naik gajah, pulang sekolah dengan istirahat. Mari jaga lingkungan bersih untuk Sinjai sehat. Iya, itu jawaban yang sangat jelas dan memberikan sebuah fakta kepada kita semua dari finalis 19. Ya, memang para dari kehormatan dan seluruh peserta undangan yang hadir pada hari ini. Selanjutnya saya akan memanggil 3 finalis untuk naik panggung untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui tentang prinsip 3R? Redes, reus, dan resiko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi, asal Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, terima kasih.
budidaya. Yang pertama, reus. Reus adalah menggunakan kembali benda yang bisa digunakan atau dipakai kembali. Contoh, botol plastik yang bisa digunakan kembali. Yang kedua, reduce. Reduce adalah mengurangi sampah plastik. Ini digunakan untuk mengurangi sampah-sampah yang menyebabkan limbah-limbah. Yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Hal ini digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dari segi ekonomi kreatif. Terima kasih. Ya, dinamis 20 yang sudah menjawab. Bagaimana finalis nomor 21 sudah siap? Iya, dengan baik pertanyaan. Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki program Kampung Iklim sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Menurut Anda, apakah program ini perlu dilanjutkan dan mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azman Sadana, utusan dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Alamat saya dalam buku Partuku. Jadi, dengan adanya program iklim yang dirancang oleh Kabupaten Sinjai, semestinya harus berlanjut dan mengapa harus berlanjut? Karena seperti kita ketahui, dengan adanya program tersebut, kita dapat beradaptasi dengan apa yang akan terjadi ke depannya seperti bencana alam dan apapun yang akan terjadi pada lingkungan kita saat ini. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk finalis 21 sekaligus finalis yang terakhir untuk malam ini untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Iya, hasil keputusan seluruh dewan pimpinan malam ini untuk berembuk untuk memutuskan siapakah finalis duta lingkungan hidup Kabupaten Sinjai 2021 yang masuk 3 besar malam ini. Ya, kita akan mendengarkan hiburan spesial dari salah satu vokalis dari band yang pertama, ada Mawar Opia.
Sinjai, salah satu artis Golden Memories yang pada malam ini ditampilkan dispesialkan untuk para adik yang berhormatan dan seluruh para tamu yang hadir malam ini di malam grand final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai 2021. Ya, yang mana saya tadi bernaung di bawah naungan Bang Rehan Motor Thailand. Memang adapun acara ini berlangsung, ya, itu berkat dari para PT Tamarang Multikarya, PT Pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah, dan Bang Sulsel dan SKA Project dan PT PKK Kabupaten Sinjai, Butik Meraja, Sapotinggi Art and Craft, dan Mua dalam Mistar Tuan Lekat Artis and Bridal House, dan Mua andalan Anditika Mua and Bridal Home, ya, cerita warung kopi, otentik fotografi, roti khas asli Sinjai, Beklin, You Never Was Alone, Cira Kitchen, Cake and Cookies, Our Cake, dan Our Cake Extraordinary Best Cake in Sinjai. Dan adapun media partner pada malam ini yang bekerja sama di acara malam grand final Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021, yaitu ada Sinjai Info, cepat dan akurat, dan 44 netizen yang bekerja sama pada malam ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, ya, mungkin saat yang paling mendebarkan kita akan menampilkan 3 besar, ya, hasil dari penilaian Dewan Juri pada malam ini. Di tangan saya sudah ada 6 nama, 3 besar putra dan 3 besar putri yang akan bersaing untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3 dan mewakili Kabupaten Sinjai di ajang pemilihan Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan 2021. 3 besar putra nomor finalis 15 Muhammad Taufik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis Iya, semua punya jagoan penting. Iya, siapa kira-kira? Islam. Semuanya punya jagoan. Iya, sisa 1 kursi, sisa 1 tempat, ya. Siapakah kira-kira? Siapakah kira-kira peserta putri? Langsung saja, bergenerasi peserta untuk final. Selanjutnya kita akan mendengarkan dengan hormat saya mempersilakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Deklarasi Kabupaten Sinjai untuk memilih salah satu peserta finalis langsung menuju langsung dan memberikan pertanyaan dengan hormat dipersilakan. Saya akan memilih untuk bertanya karena yang saya dengar tadi banyak sekali supporternya. Saya akan memilih nomor 9. Iya, saya persilakan nomor 09.
from our nation. Peduli lingkungan. Terima kasih. Dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Sinja yang hadir pada malam ini. Selanjutnya, saya mempersilakan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinja dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kabupaten Sinja, program pemerintah daerah itu untuk semua sektor kegiatan, semua bidang kita harus bangun, kita harus tingkatkan. Salah satu item atau bidang yang sangat dikembangkan saat ini adalah sektor pariwisata. Gambaran kita di Sinja, kita punya objek wisata yang sangat banyak yang bisa dikembangkan ke depannya. Jadi saya cuma mau mendengar dari saudara bagaimana tanggapannya terkait dengan pengembangan destinasi wisata khususnya daerah dihubungkan dengan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten ini. Destinasi yang ada di Tahura itu sendiri destinasi salah satu tempat titik untuk anak muda dan anak-anak ringas, tentunya sebagai pelopor. Sebagai anak muda kita patut menjaga lingkungan justru seperti ekosistem itu sendiri. Peran kita sebagai anak milenials hanya bisa menjaga dan melestarikan lingkungan kita sendiri. Oleh karena itu, destinasi atau wisata yang ada di Taman Tahura adalah destinasi yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinja. Terima kasih. Sekian. Ya, itu adalah jawaban yang disampaikan oleh Ilamis Kosong ini yang akan menjawab pertanyaan langsung dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinja. Baiklah, selanjutnya saya mempersilakan penanya selanjutnya yaitu Ibu Asisten 3 Sekda Kabupaten Sinja. Maka saya akan membantu pemerintah Sinjai di dalam menanggulangi berbagai macam masalah ataupun isu-isu lingkungan yang ada, di mana caranya yaitu dengan cara sosialisasi, memberikan pendekatan kepada masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana cara kita akan dapat melestarikan lingkungan. Ya, mungkin ini dari saya. Yunus Allah. Jadi bersama kita melestarikan lingkungan 2021. Ya. Yaitu saya persilakan Bapak Andi Mandasilisan dengan hormat. Sudah siap? Coba saudara jelaskan apa itu ekonomi kreatif dan hubungannya dengan ekosistem khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Silakan. Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kreativitas dan inovasi. Hubungannya dengan ekosistem dan sampah adalah di lingkungan kita terdapat hal-hal yang bisa dikreativitaskan. Contoh, mendaur ulang sampah menjadi hal-hal yang bisa bernilai ekonomi. Terima kasih. Pertanyaan langsung dari Dionegi Bapak Andi Mandasilisan. Selanjutnya saya mempersilakan yang selanjutnya yaitu Ibu Andi Rusmiati untuk memberikan pertanyaan kepada finalis selanjutnya dengan hormat dipersilakan. Bagaimana menurut Anda
program lingkungan hidup. Dan bagaimana caranya supaya program lingkungan hidup itu bisa diterapkan di sekolah maupun kampus tersebut. Pentingnya program lingkungan kepada sekolah dan kampus-kampus menurut saya sangat penting, dan caranya dengan kita menerapkan kurikulum mengenai lingkungan hidup dan kelangsungan lingkungan hidup masyarakat. Dengan itu, maka masyarakat pada kampus maupun sekolah akan sadar dengan sendirinya bahwa dengan menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah kita sendiri dimulai dengan hal-hal kecil. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mempersilahkan Dewan Juri berikutnya itu Bapak Senral Adrian Ridwan, atau biasa disapa Bang Teng, dengan hormat dipersilakan. Jadi pertanyaannya sederhana. Bisa Anda sebutkan minimal 5 sampah organik atau non-organik yang bisa didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Bisa juga? Oke, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, untuk sampah atau limbah organik yang bisa kita kelola menjadi kerajinan tangan, yang pertama kita mulai dari ranting ataupun kayu itu sendiri, yang kemudian kita bisa rakit dan rakit menjadi suatu contoh seperti layaknya vas bunga. Kemudian contoh di depan para Dewan Juri ada bosara dan kayu. Kemudian dari daun kering yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk sebagai aksesoris untuk sebuah kerajinan tangan itu sendiri. Untuk sampah non-organik itu sendiri seperti limbah plastik dan sebagainya, contoh kita mengambil sampah beras plastik yang tentunya menjadi sampah yang banyak ditemukan di Kabupaten Sinjai, yang kemudian kita bisa gunakan menjadi keranjang atau paper bag yang kemudian bisa kita ganti sebagai tas dan pengganti kantong plastik atau kresek itu sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 besar pada malam ini untuk ke-3 besar putra dan 3 besar putri. Baiklah, kepada para penyanyi sudah besar, saya mempersilakan untuk kembali ke tempat. Ya baiklah, hadirin yang berbahagia, seluruh para tamu kehormatan. Ya, sebelum kita mendengarkan hasil dari Mawar Aprilia untuk membawa sebuah lagu untuk para tamu undangan yang berbahagia pada malam ini.
Bagaimana kepada Dewan Unit sudah siap? Iya. Tibalah di penghujung acara dan tiba pula debat yang menderu kepada seluruh finalis yang akan mendapatkan juara dan atribut pada malam ini di malam grand final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai 2021 untuk mewujudkan Duta Lingkungan Hidup yang berprestasi untuk restorasi ekosistem Kabupaten Sinjai. Sulawesi Selatan 2021 bulan April. Yang pertama kalinya digelar di Kabupaten Sinjai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai. Arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat. Yang saya hormati Ibu Asisten 3 Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, yang saya hormati Ibu DWP Kabupaten Sinjai dan para ibu dan para peserta yang pada malam hari ini bersaing berlomba. Mudah-mudahan hasilnya apapun itu bisa berkumpul dalam rangka acara pemilihan Duta Lingkungan Hidup. Mungkin saya tidak panjang memberi sambutan dan arahannya. Yang saya minta siapapun pemenang dari Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai bisa mewakili di Kabupaten Sinjai untuk bertanding di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Sinjai, apalagi kita sedang mengalami pancaroba yang kita tidak tahu sebentar hujan, sebentar panas, sebentar banjir, sebentar angin. Jadi saya harapkan untuk mengingatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai, Duta Lingkungan Hidup, tapi menjaga kesehatan itu adalah tanggung jawab seorang Duta Lingkungan Hidup. Mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat untuk semuanya karena saya anggap semua yang ada di sini adalah pemenang yang terbaik yang ada di Kabupaten Sinjai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sedikit arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Sinjai. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Hasil penilaian pada malam ini untuk mengumumkan juara atribut. Keputusan Dewan Juri Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 nomor 01 tahun 2021 tentang hasil pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021. Dewan Juri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Kami mulai dari juara atribut yang berhasil menjadi best favorit pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 nomor 19 atas nama Dini Fadila oleh peserta dengan nomor 13 atas nama Isnaini. Peserta yang meraih best persahabatan diraih nomor 08 atas nama Muhammad Maibudin. Tepuk tangan. Selanjutnya, best lingkungan hidup diraih nomor 16 atas nama Syahrul Maulana Ramadan. Dan yang menjadi best talent pada pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai adalah nomor 01 atas nama Fadrianto Kasri. Yang menjadi juara pertama, juara kedua
final pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021. Kita mulai dari juara ketiga kategori putri. Diraih dengan inisial N. Semua ternyata N inisialnya. Nomor urut 21 atas nama Nur Asmaul Hasanah. Dengan nomor urut bukan Pak Henam, oh bukan. 07 atas nama Muhammad Adil. Dalam pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai tahun 2021 diraih nomor urut, ayo siapa? Nomor urut 14 atas dan otomatis yang menjadi juara kategori putri. Juara kedua kategori putra nomor urut Bismillahirrahmanirrahim 15 atas nama Muhammad atas nama Iswandi. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai saya hormati beserta seluruh hadirin. Inilah hasil yang telah ditetapkan oleh seluruh dewan secara objektif dari seluruh penilaian yang berucap pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik kami dengan berbahagia untuk pemasangan bersama lembaga pemberian.
alhamdulillah